Gue nanya nih ke om gue nih, teman almarhum ayah, Pak ada kerjaan nggak? Bawa atau ke Bengkulu lewat Jambi, nanyaan barang bareh di Jambi dulu. Sebelum berangkat, bos gue ngasih tahu ke gue, mobil ini habis nabrak anak kecil nyebrang jalan. Gue hidupin tip, pas hidupin tip itu kagak ada lagu. Biasanya kan kita di daerah Sumatera, lagunya lagu Sumatera dong. Iya. Lagu tembang Jawa. Ban truk itu kan di bagian belakang kan ada dua pasang. Bon, sini dah. Apaan? Ini binatang apa rambut, Bon? Gue senter itu rambut, Bang. Kelilit di ban truk. Tarik, Bun, kata gue kan. Ya ambil sama si Jibun, belum ditarik, baru dipegang. Ada yang teriak di depan. Gua tarik si Jibun, suruh berdiri, suruh kabur lah ke bagian depannya itulah. Kan rambutnya kelilit, dia kan kepalanya gitu. Tarik ini kepalanya. Lu tahu nggak? Cangkang kepalanya ketinggalan di rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia menjadi seorang supir truk ya, supir truk lintas Sumatera. Dan narasumber gue ini banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor sewaktu dia nih nganter barang dari daerah Pariaman ke Bengkulu. Tapi sebelumnya ya kenalan dulu sama narasumbernya. Udah ada di sebelah gue ini Bang Ridwan. Halo Bang. Halo Bang. Akhirnya datang juga ke sini. Orang Padang tinggal di Purwakarta, di Sadang ya. Iya. Orang Padang tinggal di Purwakarta. Sekarang datang ke Bekasi ke studio kita. Gila, Cepat nyasar lagi. Iya, jauh nih, jauh-jauh datang nih dari Purwakarta ke sini. Gila. Bang, kabar baik Bang? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah ya. Bang, ini yang mau diceritain kejadiannya tahun berapa Bang? Ini kisaran tahun 2013-an, tahun 2014-an. 2014, oke. Udah cukup lama ya? Iya. Oke, pada saat itu lagi ngantar apa nih Bang? Ngantar beras Bang. Dan ini rutenya ini boleh dikasih tau nggak Bang sama sahabat lonceng, rute yang Abang pakai buat waktu itu pergi dan pulang? Kalau mau perginya itu kita lewat jalur tengah, lewat lintas tengah, itu Padang, Palembang via Jambi. Padang via Jambi, itu nyampe ke Bengkulu ujungnya. Oke. Ya. Terus kalau dari Bengkulu kita lewat pesisir selatan. Dari Bengkulu ke Padang, lewat pesisir selatan. Gitu. Beda lagi ya, beda jalur ya berarti. Soalnya kita mempersingkat waktu juga. Gitu. Ya karena apa ya? Kan kalau kita lewat lintas tengah itu kan kita ngambil dulu balang di Palembang. Yeah. Pulangnya itu ngapain kita balik lagi supaya persingkat waktu. Soalnya lebih deket jaraknya Bang kalau lewat pesisir. Kalau pesisir tuh lewat lebih cepat ya pasti. Oke. Nah, mungkin untuk ceritanya tahan dulu nih Bang ya, buat sahabat lonceng nih. Harus nonton video ini dari awal sampai habis karena gue yakin video kali ini tuh serem banget dan bakal bikin kalian merinding ya sejadi-jadinya. Dan buat kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri karena masih banyak dari penonton kita nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, sayangnya ya. Dan yaudah Bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi deh Bang ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Kayak Bang Ridwan itu gimana Bang kejadiannya Bang? Jadi gini Bang, gua itu kan pas di kampung itu ekonomi lagi down nih, otomatis gua cari kerja sampingan.
ya kerja sampingan gue itu apa aja gitu, termasuk nyupir. Gue dulu juga sering dibawa almarhum ayah bawa supir, jadi kernet kali bos, supir 2 di bus gitu. Oke. Bus lintas Padang Jakarta. Banyak juga nih kenalan almarhum ayah nih yang tahu kalau gue punya basic kayak gitu bang. Gue nanya nih ke om gue nih, teman almarhum ayah, Pak ada kerjaan nggak? Mau cari duit tambahan. Dia bales, oh ada katanya kan. Ngapain? Bawa oto ke Bengkulu lewat Jambi. Nayaan barang bareh di Jambi dulu. Nah, bawa nih mobil ke Bengkulu tapi lewat Jambi. Bawa ambil barang dulu di Jambi, beras. Oh ya udah Pak. Kapan? Malam minggu. Ya udah nih, bawa nih si A lah gitu ya. Jadi kernet lu. Ah enggak lah. Enggak begitu srek sama si A kata saya kan. Ya udah, Skotiang lah, si Anan Kang cari. Terserah lu siapa yang mau lu cari gitu. Ya udah nih Pak, ada temen saya nih yang mau nih jadi kernet nih. Ya bisa lah, walaupun dia nggak bisa bawa mobil, buat nemenin aja. Kalau pecah ban bisa lah dia bantu-bantu kata saya kan. Uang gaji seperti biasa ya katanya. Oh ya Pak, kapan nih? Jumat jalan katanya, Jumat malam katanya. Maghrib sekitar sebelum maghrib, kalau di Padang itu kan ya bang ya, maghribnya itu kan jam 6:30. Iya. Ya, jam 5 itu kita prepare truk, cek truk semuanya, cek muatannya, terus jemput teman, udah prepare semuanya, habis maghrib jalan ke kota Padang. Targetnya sampai sebelum misa nyampe kota Padang. Sebelum jalan, lampu kabin mati. Nggak hidup-hidup tuh lampu kabin tuh. Kita mau ngasih duit recehan ke Pak Oga gimana kan? Ya udahlah. Nanti di Padang betulin lampu kabin. Pas di Padang, kota Padang, kita cek nih ada apa nih, kenapa lampu kabinnya mati. Udah dicek kelistrikan semua aman, semuanya aman. Angkat tangan, bawa ke bengkel, mampir ke bengkel, dicek. Oh ada yang istilahnya screennya putus katanya. Tapi besoknya saya coba tuh screen ke mobil yang lain aman, ganti screen, lampu kabin hidup lagi, jalan. Nyampe di Tinjau Lawi, mobil truk udah beberapa kali saya bawa nih ya bang ya, gak kuat nanjak bang. Padahal jalanan bisa dibilang relatif kosong lah ya. Gue kan udah bawa beberapa kali. Ya aman nih mobil gitu, kuat-kuat aja, jos-jos aja gitu. Pertama pakai gigi 2, gak naik. Nyampe di pertengahan turun ke gigi 1 ya, turun ke gigi 1 itu merayap naiknya bang, merayap berat banget. Padahal muatan belum nih, soalnya kan ngambil muatan di itu, di Jambi nanti, bukan di Padang. Ambil muatannya di Jambi kan, muatan kosong nih, seharusnya mobil truk kan muatan kosong, jos dong. Iyalah. Ya, ini kagak jos. Merayap, akhirnya bisa nanjak. Udah banting kiri, banting kanan supaya bisa nanjak gitu. Nanjak lah, nyampe lah, habis Tinjau Lawi. Tapi masih ada tanjakan berikutnya bang, bukan tanjakan yang terkenal di YouTube itu doang. Sebelum tanjakan berikutnya itu gue berhenti dulu, mungkin mesin panas gitu. Mesin panas, gue berhenti dulu di warung kopi, mesin kopi. Nih, kopi Sakare, dikasih kopi, temen gue pesenin susu hangat gitu. Ibu-ibunya dateng ngasih kopi, dia bilang gini, mobil lu bau katanya, hati-hati. Dibilang gitu? Bau maksudnya bu, kata saya kan. Ya ada yang nebeng katanya. Siapa yang nebeng kata saya. Kalau nih orang mah saya tahu kata saya kan. Dia kayak ketakutan aja. Udah. Minum kopinya kan. Karena gue takut parno ya. Gue cuma bakar rokok. Bakar doang sih, nggak sempat habis 1 batang itu. Gue isep kopi dikit. Gue bayar. Gue jalan nih. Takutnya nanti gue sama temen gue parno, kita berdua doang gitu. Iya. Jalan. Tapi ada sebelum lepas tanjakan panorama Tinjau Lawi itu, ada di sebelah kiri itu pabrik kimia, obat-obatan gitu. Yang udah lama kosong. Emang terkenal angker juga. Mogok mobil gue di situ bang. Mogok. Ini jam berapa posisinya? Sekitar jam 9:30 malam bang. Karena mogok, berhenti dulu di pinggir. Berhenti, gue cek semuanya. Gue kan kurang ngerti banget mesin gitu. Tapi menurut gue kagak ada yang rusak gitu. Cobalah lihat apa kek, kata gue ke teman gue. Ceklah ban apa kek, sambil mogok kayak gini, mesin anget kali kata saya kan. Dicek tuh bannya. Dipanggil tuh. Wan,
kok bau anyir ya katanya. Bau anyir apaan? Pergi saya ke situ kan. Oh iya bang, gue lupa nih satu nih. Sebelum berangkat, gue kagak ngasih tahu ke teman gue kalau bos gue ngasih tahu ke gue mobil ini habis nabrak anak kecil nyebrang jalan. Oke. Ya gue dapat infonya kalau mobil truk nabrak marhum dong anaknya. Iya. Ya gue denger infonya marhum. Tapi gue nggak tahu nih posisi nabraknya di mana, jamnya kapan tanggalnya gue nggak tahu. Ya karena bukan abang yang bawa. Iya gitu. bukan gue yang bawa gitu. Gue cuma dapat info doang. Bau anyirnya itu gini loh bang. Bukan bau darah, bukan bau ikan. Pernah cium bangkai ayam kecebur di empang nggak? Kalau bangkai ayam dong tahu, tapi kalau kecebur di empang nggak tahu. Bangkai ayam kecebur di empang yang udah gembung, bangkainya diambil, empangnya bau kayak gitu. Busuk banget itu. Bau anyir, bukan bau bangkai tapi lebih bau ke anyir gitu. Terus saya cek-cek, suges sekali dari ibu-ibu warung kata saya kan. Udah cek-cek lagi, udah coba starter mulu, kagak hidup-hidup. Beberapa menit datang mobil truk ekspedisi juga nih. Dia tanya, kenapa? Trouble katanya. Ini ekspedisi, platnya D dari Bandung. Dari Bandung. Oke. Kenapa? Trouble katanya. Iya pak, kata saya kan. Karena saya lihat plat D dan dia nggak bahasa Padang ke saya, ya udah saya bilangnya pakai bahasa Indonesia. Iya pak. Trouble kenapa? Saya juga nggak tahu pak. Mogok tiba-tiba. Dia coba cek-cek juga. Masih aman kok katanya. Radiator aman nggak? Aman pak, kata saya kan. Udah saya cek sebelum setiap berhenti saya cek kok, kata saya kan. Oh berarti ini mah ditempelin katanya. Tempelin siapa pak? Ya sama tahulah supir katanya. Ditempelin katanya. Tuh ambil di belakang truk gua katanya. Ada tali katanya, tali tambang katanya. Lu ambil lu ikat di bak belakang mobil lu katanya. Gunanya kata saya kan, jimat dikasih orang di jalan kemarin mah katanya. Saya suruh dong teman saya. Nama teman saya itu Rami, tapi karena namanya Rami, saya panggil Jimun. Kalau Rami itu banyak di bahasa Minangnya gitu. Jimun gitu. Bun, ambil tuh tali itu bun, kata saya kan. Diambil nih tali nih ya. Diiketin juga. Allah masih percaya aja sama gini-ginian. Kata si Jibun. Kata si Jibun. Nah tawan bisa bun, kata saya kan. Iya. Udah diikat nih. Saya coba starter lagi. Tuh si bapak udah cabut tuh. Dah ya ntar tungguin aja itu kok katanya. Tunggu setannya pergi dulu katanya kan. Masa setan bisa takut sama tali, kata teman saya kan. Teman saya ini agak kurang waras dikit lah bang. Tapi sorry, ini kondisi pada saat itu sepi nih. Ya nggak sepi-sepi amat kalau di jalan lintas Sumatera Barat itu bang, Padang Solo itu nggak sepi-sepi amat. Masih banyak yang lewat, masih tapi banyak yang lalu lalang ya. Ya rutinitas itu rata-rata itu yang lewat itu mobil pribadi sama bus, sama bus travel gitu. Dan itu berhenti gara-gara sama-sama truk nih. Iya sesama truk. Sama truk gara-gara sama truk jadi dia berhenti. Tapi ada juga truk yang nggak mau berhenti bang. Yang bodo amat ternyata. Yang bodo amat. Introvert ya dia. Iya. Terus ikat tali ya, udah nungguin nggak bisa-bisa nih hidup mobil nih. Temen saya kesel dong, udah gue bilang masih percaya sama gitu. Udahlah gue ambil katanya talinya. Diambil, ya diambil nih talinya. Udah gue harus ngambil ke truk, ngikat lagi, bikin capek. Masih percaya ginian, ngomong-ngomong jorok dia bahasa Padang gitu ya. Ya udahlah namanya usaha kata gue. Lu kan bisa nih Wan katanya. Sapaan? Ya lu kan dulu kan pernah kayak gitu dikit katanya. Ngomong dong. Gua nggak ngeliat setannya, gua ngomong sama siapa? Sama bantrek yang di belakang yang bawa anyir tuh katanya. Lu gila lu. Ya udah kita berdua gila ini sama-sama gila nggak apa-apa lah ngomong sama bantrek dikit katanya kan. Ya iya dah. Gua ngomong tuh bang. Dek, maaf nih ya kata gua. Kalau kemarin ada insiden kata gua. Ya saya nggak tahu adek kenanya di mana dan jam berapa. Terus kenapa gitu. Saya cuma cari duit, kerja, ini mobil juga dioper kok dari orang ke saya, kata saya. Jangan ganggu dong deh, biarin kami jalan. Terus gue bakar rokok lagi, pas naik ke truk gue coba starter, cuma nggak sampai 10 menit, hidup nih truk nih. Gue nggak tahu nih, karena bener-bener mesin anget, atau gue ngomong, pokoknya truk hidup dah. Jalan truk, nyampe lah di terminal Solok. Pas di terminal Solok itu gue absen. Terminal Solok itu di Sumatera Barat loh bang, masih Sumatera Barat, masih di tengah-tengah Sumatera Barat, belum perbatasan, masih tengah-tengah banget. Ya masuk terminal Solok itu udah absen, jalan lagi,
nggak sampai setengah jaman jalan, temen gue tidur. Dalam hati gue mikir nih, ini orang gunanya apaan? Cuma tidur doang, bantuin kagak, ngajak ngobrol kagak, bawa mobil juga nggak bisa, kata saya kan. Ya pas bakar rokok, nggak begitu lama sih. Dia ngomong bang, ngomongnya itu ngelantur. Dia bilang gini bang, di sini banyak nyamuk ya katanya. Nyamuk apaan? Mobil kerawat kata saya kan. Ya nyamuknya gede-gede, segede-gede laler katanya. Ini orang kenapa sih kata saya kan. Laper ya katanya. Ya ntar makan dah kata gue kan. Makan baut sama oli enak nih. Wah parah nih. Ini abang nyangkutin dia lagi tidur. Iya, Sengaja. Gue mikirnya dia udah bangun gitu. Oh, dimikirnya udah bangun, tapi ternyata dia masih tidur. Terus wah nih orang parah nih lagi bawa mobil. Gue tengok ke dia, orang masih tidur. Ngomong sama gue siapa? Ngantuk. Tapi suaranya suara dia bang. Iya. Gue bangunin dong. Ya bangunin teman dekat gimana sih? Keplak aja langsung. Langsung dia bangun kan. Apa sih lu ganggu orang tidur aja? Ya gue bilang kan, lu ngomong lu ngelantur tadi. Ngomong apaan? Gue lagi enak-enak tidur katanya. Udah lah gue pindah ke belakang, lu bangunin gue. Udah pindah ke belakang, lu bikin takut gue kata gue kan. Dia pindah ke belakang. Gue masih kesel nih sama dia nih. Karena gangguin gue tadi. Terus dia diem di belakang. Gak nyampe 10 menit juga bang. Bentar dong dia nyampe di belakang. Tapi udah ngorok. Dia emang tipikal orang udah ngantuk tidur gitu. Ya, pelor. Iya. Pel molor. Iya kayak gitu. Dia udah ngorok, gue dengar. Tapi tiba-tiba ngoroknya itu diem bang. Gak bunyi ngorok lagi. Dia ngomong ke gue. Suaranya itu gak kayak suara cewek, gak juga cowok bang. Suaranya itu kayak suara binatang gitu. Bukan menggeram ya bang. Dia nyebut nama gue. Suaranya itu kayak gini loh bang. Kayak gitu. Anjir, apaan lu? Gue nengok ke belakang kan, orang masih tidur. Nih orang ngerjain gue mah. Gue karena kesel, kerjaan balik lu lagi enak-enak tidur kayak gitu. Kata gue kan. Gue cari lubang nih, lubang satu, gue lindes. Kagak kerasa. Sengaja nih biar goyang. Iya. Kan tempat tidur supir di belakang itu kan mepet bang. Iya. Terus lubang kedua, gue lindes lagi. Kagak bangun juga. Gue udah pasrah tuh, jalan udah bagus nih. Gue tahu nih jalan bagus nih, nggak ada lubang lagi nih. Ya udahlah, biar aja lah dia tidur. Pas setelah lubang 2 itu gue melihat anak kucing nyebrang, anak kucing hitam. Kagak gede, murah-murah anak kucing 3 bulanan lah. Tapi itu di Pesawangan loh bang. Kagak ada orang punya kucing loh. Iya. Nggak tahu orang buang ya. Terus gue kagak ngerem karena mobil gue truk. Gue takut ditabrak dari belakang kalau ngerem mendadak gara-gara kucing. Mending gue istilahnya gue hindarin aja lah gitu. Pas gue jalan kayak gitu, gue berhenti pelan-pelan. Gue cek, temen gue bangun. Gue cek, kagak ada apa-apa nih. Kagak ada apa-apa. Dia nanya ke gue, kenapa lu berhenti mendadak katanya kan. Gue kayaknya nabrak kucing tadi. Gue kan cek, bantuin gue cek. Dia ambil senter, dia cek, kagak ada, aman kata dia kan. Naik lagi, dia tidur lagi. Nah baru gue masuk perbatasan Solok sama kabupaten lainnya. Niatnya cari warung nih. Melihat Alfamart. Wah kita udah masuk Jambi bun kata gue kan. Nggak kerasa aja. Itu posisi udah jam 12 lewat. Udah hampir jam 1. Udah mau masuk provinsi Jambi nih. Udah masuk tuh kalau udah ada Alfamart sama Indomaret. Udah Jambi. Patokannya Alfamart Indomaret. Oke. Lebih pada Gapura Alfamart itu. Jalan terus nih. Berhenti nih di warung makan nih. Berhenti di warung makan. Di situ ada juga beberapa truk yang berhenti. Tapi gue lebih parkir ke pojok, bukan ke tempat truk-truk berhenti itu. Biasanya truk ekspedisi itu berhenti satu. Banyak temennya yang kan berhenti bang. Oh itu iya itu kenapa ya? Jadi pertanyaan gue juga sering kan gue lihat di jalan tol kenapa ya truk pada berentet gitu berhenti itu kenapa? Gara-gara. Pertama istirahat bang. Yang kedua kalau lintas Sumatera itu yang gue tahu ya. Misalnya lu bawa ekspedisi lewat daerah ini nggak boleh malam. Oh. Mau tanu diambilin orang. Oh iya, banyak ini ya. Apa iya. sebutnya sana bajing ya? Bajing loncat, begal dan sejenisnya lah gitu. Jadi kalau mau berangkat pun harus bareng nih. Harus bareng gitu, iring-iringan. Kalau enggak, kalau sendirian tandain nih daerah ini jam segini lewatnya daerah ini jam segini. Oke ya ini jadi sharing pengalaman aja ya. Ya karena gue gitu juga nggak tahu nih. Mungkin sahabat lonceng ada yang nggak tahu juga kan. Iya. Oke. Terus karena itu ya ternyata. Terus pas gua berhenti di warung makan itu parkir truk di pojok. Gua masuk ke warung makan, gua makan sama temen gua si Jibun nambah juga kan, gua bayar nih, gua pergi ke kasir mau bayar, si Jibun masih makan.
Bu mau bayar, nambah 1, nggak nambah 1, es teh manis 2, kata gue. Oh iya mas, tadi juga ada yang ngambil nasi soto 2, kata ibu warungnya. Gue mikir dong, siapa nih yang ngambil nasi soto, ada gue kan. Oh iya bu, kata gue kan, saya ambil duit dulu di tempat temen. Gue pergi ke tempat si Jibun, gue tarik tuh si Jibun, gue pergi lagi ke kasir, gue tanya ke ibunya, Bu, ini orangnya enggak, kata gue. Ibunya bilang, bukan mas, cewek, katanya. Terus si Jibun bilang gini, bang, emang kita bawa cewek ya, naikin cewek ya? Gue jawab dengan bisik-bisik ya, gue jawabnya. Kalau si Jibun jawabnya kenceng sih, gue bisik-bisik. Udah, gini aja, kata gue kan. Terus gue bilang sama ibunya, oh iya bu, tadi kita habis bawa tebengan orang di perbatasan, kata gue kan. Ya udah bu, berapa? Gue bayar nih. Ibunya ya biasa aja gitu, dikembaliin duitnya. Gue naik lagi ke mobil, jalan lagi di mobil. Posisi jam 1 lewat, 1 lewatnya gue lupa gue, tapi belum setengah 2. Jam 1 lewat, jalan, si Jibun cium bau anjir lagi bang. Habis dari warung makan ini? Iya, bau anjir lagi. Si Jibun marah ke gue, Wan, lu nggak jadi turunin tuh anak kecil, kata Jibun kan. Ya gue kan udah ngomong tadi, gue nggak ngelihat anak kecilnya, gue bilang gitu. Ya masih bau Wan, kata Jibun. Ya udahlah, nanti di depan ada kuburan, kata gue. Kita turunin aja di sono, kata gue kan. Ya udahlah, jauh nggak, katanya. Ini bau banget, katanya kan. Deket, kata gue. Jalan, nah ketemu nih kuburan nih. Mobil udah jarang banget lewat malam itu. Udah sepi banget nih. Udah sepi banget. Kenapa kita berhenti di saat di pinggir jalan dan kondisi sepi, pesawangan kayak gitu? Kita nggak ada muatan, orang nyamperin pun nggak ada yang mau diambil. Iya benar, nggak ada yang bisa diambil. Oh iya. Terus gue berhenti, gue ngomong, Dek, sekali lagi saya bilang, saya mohon maaf kalau mobil ini pernah mencelakai adek. Tolong turun, saya niat saya kerja, saya nggak mau ngapa-ngapain, bukan saya yang nabrak adek. Turun dek, di sini ada kuburan, mungkin adek nyaman di sini, kata gue. Baunya nggak hilang, tapi perlahan redup bang. Bakar rokok gue, si Jibun juga bakar rokok. Nah gitu, tungguin aja lah baunya, bentaran ini, kata gue kan. Ada yang ngomong dari belakang gue bang, suara bapak-bapak, ngapain di sini? Lagi mobil habis ada insiden pak, jadinya pengen ngadem sebentar, kata gue. Ini suara dari luar truk ya tapi? Gue di luar truk, gue di depan truk posisinya bang. Di depan truk, lagi ngadep ke truk, ngomongnya kayak gitu. Berdua di depan truk tuh. Ada yang ngomong dari belakang, ngapain di sini, katanya. Tadi ada insiden pak, mau nurunin, kata gue kan. Oh ya udah, jangan lama-lama di sini, hati-hati, katanya. Iya pak, kata gue kan. Udah cepet pergi sana, katanya. Ngapain masih di sini, katanya. Bilang gitu? Makin tinggi. Ada suaranya tuh. Ya. Terus gue bilang, oh iya pak, maaf pak. Gue nengok ke belakang gue sendirian nih, kakak kayak di film-film juga nengok berdua langsung. Enggak, gue sendirian. Oh iya pak, maaf. Gak ada orang bang. Kosong, gak ada orang. Gak ada orang, si Jibun juga nengok. Siapa yang ngomong tadi ya, katanya. Oh Jibun denger ya? Jibun denger, tapi Jibun nggak nyautin. Soalnya gue udah nyautin. Si Jibun lagi ngapain posisinya? Lagi ngerokok, lagi meratapi nasib lah gitu. Iya, lagi ngelamun aja ya, Iya. ngeliat kuburan ya. Ya, terus gue lihat ke belakang nggak ada orang. Si Jibun nengok juga. Terus siapa yang ngomong tadi Wan? Ya gue kagak tahu, kata gue kan. Udah cabut. Naik ke atas mobil. Sebelum gue naik ke atas mobil itu udah naik nih, turun lagi. Gue ambil 1 batang rokok, gue taruh di depan, di pinggir jalan. Oke. Makasih udah diingetin ya Pak. Lumrah lah. Iya, tanda terima kasih lah gitu. Naik ke atas mobil, jalan lagi, bau hilang. Pas jalan itu ketemu macet gua tuh. Macet nih di daerah mana nih? Masih di daerah Jambi juga? Masih di daerah Jambi, belum masuk Palembang. Soalnya kita harus muter ke Palembang dulu bang, baru ke Bengkulu. Masuk di daerah Jambi, masih di daerah Jambi, ketemu macet. Ya pelan-pelan dong, nggak macet kayak di Jakarta banget sih, macetnya ngerayap gitu bang. Ya pelan-pelan itu. Ngantuk lagi kita berdua, mampir lagi di warung kopi. Jam berapa nih posisi? Udah jam 2-an bang. Masih jam 2-an ya? Tadi kan di kuburan itu kan jam 2 kurang. Nggak jauh bang. Jam 2-an, mampir lagi di warung kopi. Pas
ngidangin kopi, bapak-bapaknya ngidangin 3 kopi. Dulu gue nggak suka kopi, sekarang kopi gue kopi pahit tanpa gula. Dulu gue nggak suka itu. Dihidangin 3 kopi, dia bilang, dah minum kopi kamu katanya. Tapi ke gue, ke si Jibun kagak. Kan saya mesen 2 pak, kata gue. Minum aja katanya. Oh ya udah pak, gue cicipin dong. Pahit pak, kata gue kan. Udah habisin katanya. Terus ini satu lagi buat siapa? Udah nggak usah banyak tanya, kata si bapak warungnya. Dia nggak bilang apa-apa, dia cuma bilang gitu doang. Ya gue habisin, gue jalan, gue bayar. Udah ambil lebihnya, ambil aja sama bapak. Gue udah kesel tuh, gue udah takut, dibikin takut lagi. 2 tukang warung kopi bikin gue takut nih. Iya. Sebelum jalan sama di pertengahan jalan bikin gue takut kan. Naik lagi ke mobil, itu jam 2:30, gue cuma setengah jam break. Jam 2:30 jalan lagi, habis macet udah reda. Gue masukin gigi dan nginjek gas. Ada yang nangis. Dari bak belakang. Dari bak truk belakang? Dari bak belakang ada yang nangis. Apaan tuh Bun? Ah nggak tahu lah. Kalau normalnya masukin gigi, kita pasti lepas gas bang, kan bang? Iya. Ya lepas gas, injek kopling, teriak. Teriaknya itu bukan teriak orang kesakitan, teriaknya itu teriak maksa gitu loh bang. Kayak gitu. Tapi cewek. Terus apaan tuh Bun? Nggak tahu lah. Udah lah, nah kelama keseringan break, anggap aja nggak ada. Gua hidupin tip supaya nggak apa ya? Nggak sunyi lah. Bukan nggak sunyi, supaya nggak tersuges banget nih sama tangisan sama teriakan. Soalnya on terus tuh bang. Itu bunyi terus. Setiap Ya? gue injek gas, nangis terus. Terus gue hidupin tip, pas hidupin tip itu kagak ada lagu. Biasanya kan kita di daerah Sumatera, lagunya lagu Sumatera dong. Iya. Lagu tembang Jawa. Kita daerah Sumatera loh. Radio mana di Sumatera yang nyanyiin lagu tembang Jawa? Waduh. Ganti kata si Jibun kan. Ganti. Tembang Jawa lewat. Gak ada lagu lagi, tapi berita pembunuhan. Berita mayat, berita pembunuhan itu mulu. Sampai kesel si Jibun, matiin tip. Kan ada tombol on off. Yeah. Tekan tombol on off-nya, tip masih hidup, masih bunyi. Layar udah mati. Tapi tip masih bunyi. Si Jibun tambah kesel, masuk ke ngerogoh ke kolong dashboard, cabut tali tipnya. Tip masih bunyi. Udah dicabut, udah diputus masih bunyi. Masih bunyi. Tip masih bunyi. Ujung-ujungnya dipukul sama Jibun tuh tip. Baru nggak bunyi lagi. Pukul sama dia, sama si Jibun? Iya, pakai kunci Inggris. Baru nggak bunyi lagi tip. Jalan lagi gua, ketemu macet lagi. Macet yang tadi udah lewat, tapi macet tadi rupanya jalan ke sana gitu. Ketemu macet lagi, ngerayap lagi. Suara nggak ada lagi. Sebelumnya suara kan ada tuh, suara tangisan sama teriakan. Suara nggak ada lagi. Pas lepas macet, udah selesai macet, suara itu bunyi lagi. Jalanan udah kosong, itu posisi udah hampir jam 3:30. Udah, bukan jam 3:30, hampir jam 4. Biar subuh lah gitu ya. Suara bunyi lagi, gua rem mendadak. Gua kesel, Jibun kesel. Jalanan sunyi banget gitu. Ini ambil kunci Inggris, gua ambil kunci simpang 4, kunci buat bongkar buat mobil itu bang. Yeah. Kita gebukin tuh setan tuh, cari macam-macam tuh setan. Ayolah kata gua kan, kita hajar tuh setan dari awal berangkat sampai sekarang, rusak mobil mulu, numpuk kita jadinya nih kata gua kan. Turun, cek kagak ada apapun. Ban truk itu kan di bagian belakang kan ada 2 pasang ya bang. Iya. Nah, dilihat sama si Jibun, Wan sini dah. Apaan? Ini binatang apa rambut Wan? Gua senter, itu rambut bang. Kelilit di ban truk. Rambut orang sepanjang apa yang bisa ngelilit ban truk hampir penuh? Itu ban truk gede loh? Iya, dari as truk itu hampir penuh gitu, di sela-sela itu. Gua bilang kan, binatang mah kata gua. Supaya Jibun gak takut nih. Soalnya si Jibun udah pucet nih, yeah. Mental bajaknya udah hilang. Tarik Bun kata gua kan. Ya ambil sama si Jibun, belum ditarik, baru dipegang. Ada yang teriak di depan. Di bagian truk kita di depan. Teriaknya itu kenceng banget, cewek. Cewek deh? Apaan lu kan? Tahu gue.
Dipegang lagi sama si Jibun nih. Teriak lagi. Gua muter lagi dong. Gua pergi ke bagian depan itu. Pertamanya kita dari bagian belakang kan kita juga bisa ngeliat atas truk Iya. kita, Bang. Nggak ngeliat apa-apa, Bang. Nggak ngeliat apa-apa. Gue denger teriakan lagi, nggak tahu dipegang lagi kayaknya sama si Jibun tuh. Gue jalan, si Jibun juga jalan ke bagian depan. Gue nggak ngeliat apa-apa. Pas gue lihat ke depan jalan itu, nggak ada siapa-siapa juga. Gue mana tahuan di depan jalan gitu ya. Ada yang teriak, serempet atau apa. Nggak ada siapa-siapa juga. Kayak bunyi napas, Bang. Gitu. Gue madep ke belakang, kayak gumpalan asap. Iya. Gumpalan kayak apa ya, Bang? Blur kabut gitu deh, Bang. Iya. Tapi kabutnya itu berbentuk, Bang. Oke. Tapi nafasnya bunyi masih kedengeran, Bang. Bunyi kayak gebok digorok, Bang. Iya. Kan bunyinya kayak gitu ya. Kayak orang sesak banget juga lah. Ya perlahan-lahan deh ya. Karena kita udah mikir keras tuh ya. Belum jiper tuh, belum sampai gemeteran tuh. Cuma mikir keras. Ini apaan sih? Si Jibun juga udah lihat ya? Si Jibun juga lihat. Si Jibun masih udah gini-giniin kunci simpang 4-nya nih. Gua udah siap mukul ya. Ayo lu sini, kata dia. Dia udah bilang gini, ayo lu sini, turun lu, katanya kan. Si Jibun bilang gitu. Gua juga udah apa ya? Udah down juga, lumayan down. Perlahan membentuk, Bang. Jelas bukan transparan lagi. Solid nih. Solid banget, kayak bentuk tubuh, bener-bener bentuk tubuh. Di atap truk bagian depan. Lo tahu rambutnya kelilit ke bagian belakang, ke ban belakang. Logikanya Jibun keluar kalau emang ada rambut, pintunya nggak bisa dibuka dong. Kan Iya. ini truk, lilitnya ke sini kan, Iya. nyerong gitu kan. Tapi itu bisa gitu. Pas si Jibun masih di dalam mau keluar, dia nggak ada tuh makhluk. Pas kita udah cek, udah megang rambutnya, udah tuh makhluk. Bentukannya gini, Bang. Badannya itu utuh, nggak ada yang kurang, tapi separuh kurus kering banget, separuh obesitas. Apa ini? Cewek ya? Cewek, separuh kurus kering banget gitu, separuh lagi obesitas. Dan lu tahu kepalanya, Bang? Lu pernah lihat kartun Neptune itu yang kepalanya gepeng kayak gini? Iya. Kayak gitu kepalanya, Bang. Idih. Tapi nggak ada luka, nggak berdarah, nggak apa, nggak cacat, nggak sobek, nggak apa. Dia lagi intek-intek kaki ini, tek ke kaca truk kita. Kan kalau gitu kan di atas itu kan kena ke kaca truk ya. Iya. Dia lagi kayak gitu. Bunyi kaca truk beradu sama kakinya itu bunyi. Jibun keduduk gitu, Langsung remes ya? gemeteran. Gue juga nge-freeze. Kata orang lihat setan bisa lari, nge-freeze. Iya, nggak bisa. Darah hilang. Apaan tuh ya? Sampai ayat-ayat suci atau doa-doa gue lupa semuanya. Apaan Tuhan? Si Jibun nih buka omongan. Akhirnya gue gak nge-freeze lagi. Apaan Tuhan? Kuntilanak kali, Bun, soalnya bajunya putih. Udah gue. Jibun nangis. Yang biasanya tawuran paling depan tuh, nangis. Tapi kuntilanak biasanya ada cakep-cakepnya dah, Bun, kata gue. Kok ini gini amat ya, Bang? Dia ketawa kenceng banget, tapi kencengnya gini loh, Bang. Ke telinga kita kayak yang bisik. Gimana? Dia ketawa, tapi suaranya itu bukan menggema, bukan apa. Dia kayak ngebisik gitu ke telinga kita. Nah, panjang nggak putus-putus. Kayak gitu nggak putus-putus. Panjang banget. Terus gua karena udah hilang nge-freeze diajakin ngomong sama si Jibun tadi ya. Gua tarik tuh si Jibun tuh. Gua tarik si Jibun, suruh berdiri, suruh kabur lah ke bagian depannya itulah. Jauh-jauh dari itu kuntinya gini lah, Bang. Kan rambutnya kelilit. Dia kan kepalanya kayak gini. Iya. Tarik gini kepalanya. Lu tahu nggak? Cangkang kepalanya ketinggalan di rambut, otaknya gerak-gerak. Dia makin ketawa, terbang, nabrak Jibun. Jibun udah bisa berdiri, karena gue tarik, nabrak Jibun, jatuh lagi.
Lu tahu rambut sama cangkang kepalanya itu kayak ekor cicak ngeliat. Gua tarik lagi Jibun, lari ke depan, ada sekitar 100 meteran lah. Kita duduk aja. Itu rambut masih ngeliat, bakar rokok. Cari rokok kan gue gini ya, mana ya rokok mana ya kata gue kan. Itu hilang. Jibun bilang dia kagak lepasin pandangannya ke rambut itu. Kalau gue kan lepasin pandangan, gue ngeliat hilang. Kalau Jibun bilang itu rambut berubah lagi jadi kadal. Jadi Kadal. Tapi kepalanya orang. Kepalanya itu orang, bukan bulat kayak kepala kita, bentukannya orang. Lari ke bawah, masuk ke bawah, muter ke belakang, kayak masuk gitu ke bak truk. Itu kadal. yang ceweknya hilang juga. Yang ceweknya kan habis nabrak Jibun, kita nggak tahu lagi kemana tuh. Nabrak nembus, nggak tahu kemana dia tuh. Suaranya nggak ada, terus nggak ada apapun, sunyi. Jangkrik pun nggak ada bunyi. Nabraknya gimana waktu itu, ngeliat nggak? Kayak apa ya? Nih Jibun set gitu. Oh, di brek gitu ya, Iya. pakai badannya. Abang lagi di mana posisi di Lagi narik Jibun, lagi narik gini, gua narik Jibun gini. Kayak nyeret orang aja gitu. Karena saking takutnya. 200 meteran dari mobil truk kita berhenti sambil ngerokok. Nggak mungkin juga truk ditinggalin. Mesin hidup kayak gitu di bawah orang nanti. Kita kan nyamperin truk nggak berani. Ada lah sekitar udah. Gua berharap gini bang. Subuh. Biasanya setan hilang. Iya. Nunggu subuh lah. Jam tangan gua udah jam 5 lewat bang. Udah masuk subuh itu. Kalau di Sumatera itu udah masuk subuh. Tapi masih gelap. Emang nggak ada bunyi, nggak ada penampakan lagi. Bahkan saking nggak ada bunyinya jangkrik, nggak ada bunyi angin, kagak ada. Bunyi serangga malam pun kagak ada. Mobil nggak ada yang lewat juga. Akhirnya ada beberapa truk yang lewat, tapi lewat aja gitu. Dan lu tahu truk yang terakhir yang lewat kayak apa bang? Kayak abis tabrakan kepala truknya kagak ada, hancur. Udah jam 5:30, seharusnya udah terang, masih belum terang. Lewatlah bus antar lintas Sumatera, treknya itu Medan Bengkulu. Berhenti dia. Dia tanya dong, nah apa kau dek katanya, pengen logat Medannya lah gitu. Gini pak, gini gue ceritain kan, nggak dari awal juga sih, ngeliat penampakannya aja gue ceritain. Oh mobil kau itu dikerjai orang mah katanya. Ya sudahlah, kau bisa bawa bus katanya. Bisa pak, kau bawa bus aku bawa truk kau. Apa tuh katanya? Lu bawa bus gua bawa truk lu katanya. Oke. Terus jalan gua nih, ya udah berhenti kita di rumah makan itu katanya. Berhenti di rumah makan depan, jalan, berhenti di rumah makan depan itu. Dia bilang gini, mobil lu ini ada orang yang nggak suka sama bos lo, mobil lu dikerjain, dikasih gitu-gituan. Kalau di orang Padang itu namanya gabaji. Nah, bikin sejenis apa ya? Gua nggak tahu bahasa Jawanya ya, tapi sejenis supaya makhluk ada nempel di situ dan ganggu supaya truk ini kecelakaan dah. Ya pas dibilang gitu, ya gua nggak tahu pak, kata gua. Kenapa bisa gitu kata gua. Ya udah gini aja katanya. Nih ada alamat, beritahu sama bos lu kalau di sini bisa berobat, kata supir busnya yang nolongin gua. Oh iya pak, makasih pak. Udah saya jalan dulu pak. Ya udah makan dulu, biar aku yang bayar katanya kan. Oke. Makan dulu biar dia yang bayar. Tapi kita dikasih air mineral 1 botol, dimasukin rumput. Rumputnya itu bukan rumput biasa bang, kayak rumput padi, tapi bukan padi bang, rumput ilalang lah gitu ya. Iya. Ditaruh di dalam itu, cuma 1 lembar doang bang. Disuruh minum 1 botol berdua. Pas lagi minum, dia yang ngopin. Oh katanya, kasih temen lu. Kasih ke Jibun, minum juga. Setelah minum itu bang, gua lihat jam 1:30 malam bang, bukan jam 5:30. Normalnya nih ya bang, perjalanan dari kota Pariaman itu sampai perbatasan Jambi Palembang itu subuh. Kita nyampe subuh atau pagi kalau kita berangkat malam. Oke. Itu belum nyampe perbatasan banget tuh. Normalnya gitu. Tapi ini enggak bang. Jam 1:30. Kayak apa ya? Kayak gua itu dipercepat ke daerah lain gitu. Ya.
kayak diloncatin tempat posisi gue itu, nggak tahu sih gimana loncatnya gitu. Bisanya tiba-tiba di situ jam 1:30 malam. Gue mikirnya udah ngaret parah itu mah sebelumnya. Jadi malah lebih cepat nyampe situ. Malah lebih cepet nyampe situ. Gokil. Terus, dah makasih lah sama si bapaknya kan, jalan lagi sampai Bengkulu kagak ada kejadian lagi. Udah nyampe Bengkulu nih. Kagak. Pas jalan itu kan jam 1:30 masih tengah malam itu. Iya. Kagak ada kejadian sama sekali. Oke. Pas setelah kita minum air ya. Muat barang Di mana? di Bengkulu. Di daerah Bengkulu. Kan di Palembang dulu kita ngambil naikin. Nggak ada kejadian. Yang di Palembang naikin barang. Di Palembang naikin barang. Bingung nggak orang yang naikin barangnya kok cepat banget datang? Ya nggak bingung juga sih, soalnya kadang orang ya gitu cepet kayak gitu, dia supaya ngejar waktu pulangnya juga cepet, jadinya berangkatnya juga, jadi dia juga siang gitu. Dia Mikirnya siang kita berangkat. Dia nggak mikir aneh-aneh. Iya. Terus naikin barang, nyampe Bengkulu, bongkar barang, kita pulang lagi. Pulang karena mempersingkat waktu. Kan kita awalnya lintas tengah ya bang ya, lewat Jambi. Kita lewat lintas pesisir, lewat namanya itu daerahnya itu pesisir selatan dan Mungko-Mungko. Bawa lagi ke Padang. Di perjalanan kita nggak ngehirauin gangguan apapun lagi. Bukan nggak ada kejadian, nggak ngehirauin. Dari yang bunyi tangisan, klakson gua dihidupin sendiri, itu namanya kaca spion, gitu. Kaca spion truk gua, lu bayangin truk aja kaca spion gini loh. Iya, itu kan kayak, berat ya. Gitu, bunyi kayak besi nggak lu kasih oli, gitu. Terus gue nengok ke samping, si Jibun udah gini aja, diam aja, rokok Bun, dia ambil rokok, ngerokok. Itu udah nyampe mana nih posisi? Masih Bengkulu, pesisir Bengkulu. Kita mau pulang. Iya. Ya. Di daerah mana? Masih provinsi Bengkulu. Oke. Jam? Itu masih jam 10-an. 10 malam. Oke. Dia ngisap rokok biasa. Terus udah jam 11, jam 12, jam 1 gua break makan, jalan lagi. Bunyi kaca spion masih gitu, gua nggak bisa lihat orang di belakang kecuali dari kaca spion backup yang paling depan gitu. Masih gitu kan. Gua lihat ke samping, ada cewek gini mukanya bang. Di kaca samping sebelah Jibun. Di kaca samping sebelah Jibun gini mukanya sambil nyengir. Nyengirnya itu kalau gua denger biasanya orang sampai telinga, enggak kayak gini bang. Sampai ke kepala ini, kayak kepalanya itu kebelah. Iya. Tapi ceweknya beda sama yang pertama, beda lagi bentukannya, nyengir kayak gitu. Terus si Jibun ngeliat gini, ada orang gini gua, bukan orang sih, cuma tangan ini sebelah, ini gua. Oh makanya dia diem aja gitu? Iya, gua ngeliat itu, gua juga diem aja, bawa mobil diem aja. Terus lo tahu, gua masukin gigi lagi. Kayak persneling itu berubah tangan kayak gini tangan gua. Bengkak tangan gua 4 jari turun dari bawah mobil bang, karena digininya itu ditekan ke atas gitu bang. Bengkak tangan? Bengkak waktu itu ya, sekarang udah enggak. Iya. Nah, tangannya itu kasar banget gitu, bukan kasar karena orang habis kerja ya, kasarnya itu kayak korengan gitu. Gua kaget, rem mendadak, gua tarik Jibun keluar Bun, kata gua kan, tenangin diri dulu di luar. Duduk lagi di depan. Ntar kita ngeliat kuntilanak lagi, Wan. Udah, pokoknya tenangin diri dulu. Iya. Karena udah nggak kondusif ya? Iya, soalnya takutnya kita bawa mobil gede, takutnya salah belok, insiden kecelakaan gitu. Oke. Terus pas duduk di luar itu, Bang, kan kaca truk itu kan, kaca supir itu kan ada kaca yang gede sama ada yang kaca yang kecil. Kadang orang malak kita kasih gitu. Iya. Cuma ngeluarin tangan. Ada yang ngeluarin tangan, kukunya itu nyentuh aspal. Tangannya itu koreng, kurus kering banget. Gini-gini tangannya. Sambil gini-giniin ke aspal, srek. Pas ada mobil lewat, baru tangan hilang bang. Itu udah sekitar jam 2-an bang. Jam 2 malaman. Jam 2 malam ya? Nah, jam 2 malam. Gue juga nggak ngeh juga jam 2 atau jam berapa. Yang penting udah lewat tengah malam. Soalnya gue nggak begitu lihat jam. Ini seingat gue aja bang. Masuk mobil. Jalan lagi bang. Di perjalanan kita udah pasrah,
di hampir udah jalan itu ya, udah masukin provinsi Sumatera Barat itu sekitar jam 4 atau ya jam 4-an lah, gua nggak lihat soalnya ini perkiraan perjalanan aja ya bang. Yeah. Gua nggak lihat jam gua kan mati. Terus ada rambut yang terbang kayak ada sampah nempel di kaca truk, terus kena angin lagi. terbang ke belakang, tapi sering rambut kayak segumpal gitu bang. Si Jibun ngeliat? Gua nggak tahu si Jibun lihat atau kagak, tapi dia cuma diem. Oh, di perjalanan itu kalian udah nggak ngobrol-ngobrol lagi ya? Udah sama-sama down ya? Iya, udah sama-sama patung lah. Ah. Pas kita ngomong lagi itu, lagi enak-enak jalan, ada kepala bang, jedotin ke kaca mobil. Kayaknya itu orang lagi tiarap di atas. Di atas? Diginiin kepalanya ke bawah, ke belakang, ke kaca. Gila. Si Jibun langsung teriak, langsung gini, nangis lagi Jibun tuh. Udah Bun, lu pindah aja ke belakang lah. Kata gua kan, tidur yang ngapain kek, biar gua handle sendiri. Kata gua kan, gua udah ngomong-ngomong kotor, udah kesel banget. Kepala apa tuh, ngeliat nggak? Gua nggak ngeliat kepalanya bang. Cepet banget berarti ya? Sekilas Bukan doang. karena cepet banget, karena gelap sih. Oke. Nggak ngeliatnya, soalnya dia jedotin bukan dari depan gitu. Dia jedotin, jedotin langsung diangkat lagi. Ngejedotinnya kayak gini doang gitu. Iya. Terus gua lagi itu kan, Wan, gua kalau udah di Pariaman bilang ya udah mau tidur lu kan. Enggak sih, gua nggak bisa tidur. Kenapa gitu kata gua kan. Soalnya di kaki gua ada tangan juga Wan. Gua lagi nindihin tangan katanya. Tangan siapa? Gua nggak tahu. Ya udah lu pindah ke depan. Nggak bisa juga pindah ke depan Wan. Kenapa gitu? Pindah aja ke depan. Di samping lu ada kuntilanak tadi, sama ada anak kecil kayak anak kecilnya itu kayak goblin ban, tapi hidungnya itu bercabang dua, satu cabangan satu lubang hidung. Di samping lu lagi diem ban katanya. Gue di sini aja ya ban. Gue lihat ke samping nggak ada. Tapi si Jibun yang Jibun, terus tapi gue ada dengar gini loh bang, bahasa Minangnya, takut dia, kayak anak kecil. Bunyi, gue dengar suara itu ada ibu-ibu lagi ngobrol sama anaknya. Maaf nih ya bang ya, lu pernah dengar itu nggak sih, ibu-ibu lagi makan bakso tapi ngejepak? Ya. Lagi gue dengar itu terus di samping gue. Sampai Kota Padang pagi, udah jam hampir siang sampai Kota Padang. Mata kita udah bengkak, nggak bisa tidur. Parkirin mobil, gua kasihin kunci mobil, gua bilang, "Tip, Bapak rusak, tip Om rusak." "Rusak kenapa?" kata dia kan. Ya, itu diajar sama si Jibun. Ya, yang masalah tadi ya, nggak bisa mati. Gue ceritain sama om gua. Nah, kena juga lu kan. Dibilang gitu? Iya. Gua langsung bilang gini, "Maaf nih ya agak kasar ya." "Sialan om, ngerjain gua om," kata gua kan. "Gua bukan ngerjain lu. Tapi kalau ke gua lebih parah," katanya. "Terus lu per ke gua supaya lu nggak kena." Masalahnya gini, kalau gua mati kecelakaan, anak bini gua gimana? Nah, gua akan meninggal nih karena kecelakaan, anak bini gua gimana? Soalnya kalau gua, dia mencelakakan katanya. Gue suruh juga teman gue, ya kayak lu juga, cuma ngeliat-liatin doang katanya, nggak mencelakakan katanya. Karena itu gue suruh lu. "Udah om, nih dah gue ketemu sama supir bus Dread ini," kata gue. "Disuruh lu berobat ke sini." Ya. "Ya udah, ayo kita berobat," katanya kan. "Ayo om," kata gue kan. "Tapi nantilah," kata gue lagi masih down. Gue denger Jibun sakit. Sakit Jibun. Nah, sakitnya itu gini loh bang, tiap tengah malam itu hidungnya itu dikorek sama orang, kayak orang lagi ngupil tapi orang lain ngorekin kuku doang. Sampai dia mimisan. Ya, itu pengakuan si Jibun ya. Terus pengakuan emak Jibun, ibunya Jibun itu tengah malam itu jedotin kepalanya ke lemari. Tapi nggak luka, nggak bengkak, nggak apa-apa. Tapi dia jedotin terus sampai lemarinya rusak. Tapi kepalanya nggak apa-apa. Kalau pengakuan bapaknya, setiap tengah malam sebelum si Jibun jedotin pala, ada yang buka pintu rumah. Cekrek, tutup lagi. Padahal pintu dikunci. Ya.
Kalau di Padang itu biasanya pintu tralis besi, pintu kan double kuncinya itu. Tapi tralis besinya nggak dibuka, cuma pintunya aja. Cekrek. Baru Jibun gituin kepalanya lagi. Rupanya bang, si Jibun ini ngambil tuh rambut dikit. Oh, yang lilit itu. Iya. Gua tanya, pas sudah berobat udah sembuh ya. Wan, gua mau ngaku apa? Gua ngambil rambut dikit gua karena Ustadz yang ngobatin gua, karena itu gua sakit. Lu buat apa ngambil itu? Ya gua lihat di film-film lu genderuwo bisa bikin kaya. Kerja kaya kata gua. Iya. Bukan gituan kaya kata gua. Terus rambutnya mana? Udah gua kasih ke Ustadznya. Nah gitu cerita gua bang. Tapi gua setelah turun dari truk, gua nggak ada ngalamin apapun. Aman ya untungnya. Cuma mimpi aja gini. Ada di dalam ruangannya itu putih semua. Ada cewek cantik gila. Lagi gini aja. Tepuk tangan. Pakai baju apa cewek? Ya, gua nggak ingat bajunya sih bang. Oh iya inget ya di mimpi sekilas aja Iya. cewek ya. Cuma gitu doang, bentaran doang. Nah, gua kebangun. Oke bang, gue mau nanya-nanya nih bang bentar. Dari cerita lu nih, tadi kan yang pas pulang ketemu om ya, si om bilang, nah ketemu juga lu, kalau gue yang bawa katanya gue meninggal nanti bini gue kenapa-napa nih, bini gue gimana sama anak, terus makanya gue suruh bawa temen gue, berarti sebelumnya pun dia udah pernah nyuruh temen yang lain ya? Iya. Selain abang nih dia nyuruh temen yang lain, pernah bawa tuh truk juga. Iya. Oke, iya. Jadi tuh truk sering dipakai-pakai lah ya sama yang lainnya juga. Iya, truk itu kan truk pribadi ya bang ya, bukan truk dari CP atau PT gitu. Jadinya itu misalnya ada callingan nih, bawa barang ke sini, bawa barang ke sini kayak gitu. Susah sih kadang ya truknya juga ya. Nggak tahu, maksudnya kecelakaan nih sering banget juga truk ya. Karena gede juga kan susah ngerem. Soalnya gini loh bang, kalau kecelakaan nyalahin truk, mikirnya gini loh bang. Itu kaca spion ada 2. Nggak selalu ngelihat lewas ke belakang. Bener. Bawa motor, mepet-mepet ke truk. Orang kan biasa mepet-mepet ke truk ya. Itu langsung motong, ambil kayak gitu, langsung kayak gitu. Nggak kelihatan sama supir truk gitu. Blind spot. Iya. Di bawah kan nggak kelihatan. Iya, di bawah nggak kelihatan. Terus truk misalnya ada lawan juga di depan tuh yang harus dihindarin atau truknya motong dan nggak kelihatan motor. Oh aman nih katanya. Iya. Dia belok juga dong. Udah ke body. Dan yang lebih seringnya ini ya, saya juga pengen ngingetin yang ke orang-orang motor yang boleh. Sebenarnya motong truk itu dari jaga jarak amannya itu lumayan jauh dari belakang truk, gak langsung pepet langsung belok. Soalnya truk itu terkadang hilang tenaga, dia nggak ada tenaga, dia kayak ngerem gitu, kayak low speed gitu, motor akan nabrak. Bahkan di tanjakan truk itu low speed, dia mindahin gigi, dia mundur dikit. Karena udah bunyi dan teman, supir truk panik, dia lupa lagi nginjek gas. Itu masalahnya biasanya orang jadi rem truk ditanjakan. Kalau supirnya nggak denger nih, dia habis masukin gigi kan kayak gini dulu dikit tuh. Dia jalan lagi kalau nggak dengar. Kalau kayak gini dikit, lu abangnya deket banget, orang itu deket banget sama belakang truk, kesenggol jatuh, kan bunyi kedengeran sama supir truknya. Dia panik gitu. Soalnya dia panik nih. Dia nggak nginjek gas lagi, itu posisi turunan, apa tambah parah lagi dia nggak pegang rem. Iya, kelindes gitu. Itu sebenarnya bukan truknya yang salah di pandangan saya. Iya, karena bener nggak bawanya gitu. Ya truk gimana? Truk ya menurut gue sih juga truk itu kalau ada kenapa-napa ya pasti nih. Oh kalau motor sama truk ya pasti emang motornya nih. Soalnya kalau truk kan di jalurnya doang nih biasanya. Iya. Terus satu lagi ya, truk itu beda sama bus. Muatan sekian puluh ton, gimana cara ugal-ugalannya? Bener, kecuali itu poinnya. Kalau truk kosong gitu, ada ugal-ugalan gitu. Gue belum pernah nemuin kayak di jalan tol yang truk yang bawa muatan ini ugal-ugalan. Yang sering ugal-ugalan tuh supir bis. Nah, supir soalnya bis. dia kejar target. Bener, gitu. Supir bis ini sering ugal-ugalan. Tapi kalau supir truk itu jarang ugal-ugalan. Supir truk tuh dia ya di jalurnya aja diem pelan gitu kan. Nah, ya itu karena ya kenapa
kenapa di Cilincing apa di jalan Narogong tuh yang lobang mulu tuh itu banyak kecelakaan kayak orang kelindes truk apa gimana ya karena biasanya nih Dia terlalu mepet gitu. enggak kadang yang seringan gini bang si motor sama motor jatuh Nah, ya udah. sekarang ngindarin lobang Nah, belakangnya truk nggak sempat ngerem itu posisinya iya. karena motor yang jatuh nih jadi ya sebenarnya nggak ada yang salah itu tuh ya pure emang kecelakaan Cuma aja. kehati-hatian aja gitu. Mm-mm. Taruhlah lubang emang dalam, kan bisa telang. Bener. Nggak usah ngebut, nggak usah ngindarin zigzag gitu juga. Terus yang satu lagi ya bang ya, truk itu gini loh bang. Kalau truk itu lagi di tikungan, dia pelan. Kalau abang atau siapapun bawa mobil, motong truk di tikungan itu, ketemu sama bus atau truk lain, dihajar pasti. Nggak bakal hindarin. Soalnya gini, kalau bus nih ya, demi ngindarin satu mobil pribadi, oleng busnya masuk jurang atau jatuh busnya, satu penumpang habis. Bener. Kecelakaan. Walaupun nggak ada korban jiwa, tapi berapa orang yang luka-luka gitu. Jadinya dia tetap ngajar walaupun nyenggol lah gitu. Jadinya lihat marga lah gitu. Kalau garisnya lurus aja nggak putus-putus, nggak usah potong. Buru-buru ngapain sih buru-buru gitu. Iya. Sabar aja. Tambah lagi kalau ada space jalan di kiri, itu kan bisa dipakai buat motong. Kalau lagi mepet banget gitu. Walaupun itu jalan khusus ambulan ya. Iya benar. Ya begitulah ya kayak polemik di jalan ini ya kadang kalau namanya musibah nih kadang tahu jadi harus hati-hati ya buat sahabat lonceng ya di jalan ya. Selalu baca doa dulu kemana-mana berangkat siapapun ya dan dimanapun kapanpun. Oke balik lagi ke cerita nih bang. Dan sampai sekarang masih kadang sering nggak kayak buat truk gitu? Sekarang udah enggak sih bang? Udah jarang ya, Udah jarang. Udah ganti profesi nih. Ya bukan ganti profesi gitu ya bang ya. Titik kerjaan. Ketahuan sama emak dipukulin saya. Oh ibu ini emak khawatir juga emak ya. Oke. Terus kalau dari om sendiri ada nggak satu cerita horor yang pernah dialamin waktu bawa truk? Satu aja yang paling serem, yang menurut abang paling serem. Kalau menurut saya yang paling serem ya dia sama almarhum ayah saya sih lagi bawa. Itu. Dia ngebawa penumpang tapi bukan orang, jenazah gitu. Dia kan dulu bawa travel. Dia ini travel. Om saya itu bawa travel. Karena nggak kuat bawa jenazah sendirian. Minta temenin sama ayah saya. Maksudnya bawa jenazahnya nih gimana? Orang meninggal satu. Orang udah meninggal. Oh minta anterin kayak ambulan jadinya. Iya, karena ambulan mahal bayarnya gitu ya, atau gimana gitu, saya nggak tahu juga ya. Itu saya belum lahir kondisinya sih. Iya. Nah, om saya itu yang bawa. Ini cerita dari almarhum ayah saya nih. Ya minta temenin ke almarhum ayah saya. Jenazah ada satu di belakang, nggak ditemenin sama pihak keluarga, soalnya pihak keluarga udah nyampe di rumah duka. Oh udah duluan. Udah duluan. Tapi banyak penumpang yang lain bang. Okay. Sepanjang jalan gitu. Tapi om saya sama ayah saya ini urat takutnya udah putus. Beli kopi, dibeliin tuh penumpang sekalian. Semuanya. Ya kata almarhum ayah saya harus gitu. Walaupun cuma ngegeretak, pokoknya kita harus kelihatan berani kalau supir. Iya benar. Makanya orang banyak yang bilang kalau supir-supir truk, supir bis, supir apapun, apalagi yang lintas Sumatera, lintas Pantura itu intinya mentalnya udah mental baja semua ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong tadi kayaknya berani tuh turun bawa kunci Inggris ternyata ngedon. Tapi kan nangis habis itu bang. Iya tapi nangis habis itu ya. Ya kayak di film-film bang, kuntilanak cuma ngir gitu sampai gini-gini gitu. Ini bentukan kayak gitu bang. Iya, ekspektasinya udah kuntilanak cantik ya kan bisa dilawan kalau di film-film kuntilanak itu kan ada lah bentuk wanita lah gitu. Ini bentukannya zombie tuh. Raja terakhir. Aduh, parah sih itu bang. Terus kuncinya gimana? Ditinggalin? Kunci Inggris. Nah itu gue lupa bang. Itu tahu dibawa, tahu ketinggalan. Yang jelas om gue nggak komen sih. 2 kunci loh lumayan loh. Kunci Inggris sama kunci apa tadi? Kunci simpang 4 itu. Iya, kunci pas ya. Iya. Kunci pas sama kunci Inggrisnya ditinggalin. Gayanya dari truk udah turun, ayo kita pukulin setannya.
Kalinya nongol. Langsung kena mental. Kalinya nongol kena mental. Ya mikirnya gitu Bang. Ini cerita sahabat lonceng, ini cerita udah lengkap banget, udah ya dari awal juga udah detail banget dari Bang Ridwannya sendiri nih. Buat sahabat lonceng nih yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar ya. Jangan sampai nggak nulis nih kalau yang udah nonton ya. Dan buat kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita, bisa langsung klik aja itu link yang ada di bio-nya ya. Instagram kita tuh di @loncengmisteri. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Ridwan juga izin pamit. Bye bye.